Untuk relax sejenak kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hitungan ketiga saya akan menyanyi. Diharapkan semua siswa berdiri. 1, 2, 3. Kursi. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, itu dalam rangka acara kegiatan PPG ya. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Siswa yang tidak hadir ada enggak? Nah, berapa orang yang tidak hadir? Dua. Jumlah kalian berapa orang? Jumlah seluruh? 26. Ya, 26 orang ya? Berarti kalau 2 orang hanya 24 orang yang hadir. Ya. Berarti 24 orang lagi. Ya. Kelas 8A ini semester ganjil ya, masih semester 1. Baiklah, kita akan mulai pelajaran ya. Pelajaran ini sama seperti biasa, sama seperti orang kalian belajar di sedikit pelajaran model pendekatan atau jenis pendekatan teknik mengajar, media dan bahan sumber belajar di langkah-langkah pembelajaran. Setelah itu penutup. Nanti kita akan dites ulang. Bapak akan mentes kalian mengerti atau memahami belum tentang judul struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan pada submateri itu. Ya, lanjut. Submateri itu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ya. Jadi ini kelas 8A. Di biologi ini ada 2 kelas ya, 8A dengan B. Hah? Nah, kalau ruangan jam 8
sebelah sana ya. Kelas 8 semester 1, materi pokok jaringan pada tumbuhan, sub materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ini pembelajaran ke-1, muatan pembelajaran itu biologi. Lalu kasih waktu sebenarnya 2 jam pelajaran kali 40. Dokter Tiani tersita waktu karena sinyal. Terpaksa mulai jam 8.05 menit. Hah? Nanti itu tugasnya ada mengisi LKPD. LKPD itu lembar kegiatan peserta didik. Jadi melihat kemampuan pada saat melihat kemampuan kalian sebagai siswa pada saat penjelasan materi memahami atau tidak. Ya, kalau memahami bisa menjawab soal ya, karena semua yang dijelaskan ini ada kaitan dengan soal yang di LKPD. Ya, semua ada. Tinggal lagi menjawab, tapi ini jenis tesnya tertulis tapi pilihan ganda. Membuka kembali wawasan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ya. Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki struktur dan fungsi yang unik. Ya, tumbuhan. Tumbuhan itu kata tumbuh dari tanaman yang ditumbuh atau tidak ditanam. Tumbuhan. Tumbuhan kan tanaman yang tumbuh dari kata tumbuh. Maksudnya ditanam sendiri atau tidak ditanam sehingga bisa tumbuh. Tumbuhan. Hah? Kan tumbuhan itu berbagai macam jenis. Pohon itu tumbuhan enggak? Pohon kan banyak jenis-jenis macam pohon. Ya? Pohon apa? Konsengon. Ya, itu kan ditanam. Tapi kalau tumbuhan alami jadi apa sebenarnya? Tumbuhan alami tidak ditanam. Bukan kita. Kan? Itu yang ada di hutan-hutan. Apa? Hah? Apa? Ya. Ulin. Nah, itu kan bisa digunakan. Kayunya. Ulin ada yang masih bukan alami ulin. Ada yang ditanam. Maksudnya yang alami, tapi tumbuhan jenis pohon itu berdiri sendiri, tidak ada yang menanam. Nyatu. Hah? Nyatu. Jatuh apa ya? Apa itu? Kayu nyamuk, Pak. Hah? Kayu nyamuk, gatuk kalau masalah bahasa Indonesia. Nyatu. Tapi itu sulit digunakan. Maksudnya tumbuhan yang bisa digunakan. Tumbuhan alami tapi bisa digunakan. Bisa pakai apa? Bajaka bukan tumbuhan. Jenis sekitar seperti tali. Ingat gak waktu kecil dulu? Tumbuhan apa itu? Pohon gantalang. Hah? Daun gantalang, daun gantalang. Boh. Pernah makan nggak daun gantalang? Daun gantalang itu sebenarnya daun sumpit, itu bisa dikasih garam makan langsung. Kalau SD-nya sering bermain dulu, mungkin ingat tahun-tahun itu, tahun 99 2000 itu. Ada. Nggak pernah makan ya? Berarti jarang berhutan. Itu jenis tumbuhan yang ada di hutan, tapi tumbuhan alami, tidak ditanam tapi berdiri sendiri. Terus satu itu jambu apa ya? Monyet. Nah itu nggak ditanam, ada di hutan. Jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan, ya. Tapi tumbuhan yang tidak ditanam, tapi jenis tumbuhan yang ditanam, jenis pohon apa? Yang mempunyai akar serabut, bukan akar tunggang. Akar tunggang itu hanya satu akar, tapi ini akar serabut, tapi banyak, ya? Dalam. Hah? Dalam. Gak bisa dimakan. Dalam itu tumbuhan alami, berdiri sendiri, mempunyai akar serabut, bukan akar tunggang. Pohon galam ya, bukan galam, tapi pohon galam. Nah, tapi dicari lagi contohnya tumbuhan
yang tidak alami ditanam oleh manusia berdiri jadi sebuah pohon. Begini ya. Ini kan tumbuhan ditanam manusia dari akar lagi ke jaringan. Sesuai dengan materi di sini, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jadi kita akan jelaskan ini satu-satu dulu ya supaya paham. Jangan loncat-loncat, habiskan dulu tumbuhan, struktur, terus fungsi jaringan, ya. Sekarang lanjut lagi untuk materi jaringan. Pasti ada yang bingung mendengar kata-kata jaringan, ya. Banyak juga yang mengartikan jaringan itu jaringan internet katanya. Nah, bukan. Tapi kalau dalam pembelajaran biologi, jaringan itu apa? Ada nggak membaca? Kan ini sudah ada pembelajarannya. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tapi yang intisarinya yang dimaksud dengan jaringan apa? Kenapa blank semua? Nggak tahu ya? Ya, Bapak nggak jawab lah. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang aktif dan mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ya, baru tahu kan jaringan? Jangankan hewan, binatang, manusia mempunyai jaringan nggak? Ada jaringan di dalam tubuh kita. Jaringan itu yang bergerak menggerakkan kita ke arah mana kita berjalan atau mau tidur atau mau duduk. Jaringan itu yang berfungsi. Ya, makanya tadi jaringan adalah kumpulan sel-sel yang aktif, mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kegunaannya satu arah, berbeda lagi dengan proses pencernaan makanan, ya. Itu yang dinamakan dengan jaringan, bukan jaringan internet atau ini jaringan dalam pembelajaran biologi. Dalam masuk ke jaringan, jaringan ini terbagi menjadi dua bagian ya. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nanti akan lagi setelah jaringan dewasa, lanjut lagi ke jaringan pelindung. Jaringan pelindung dan jaringan besar. Jadi sebenarnya kalau membahas untuk jaringan sangat panjang ini, 2 jam 3 jam pun tidak selesai membahas jaringan, kan? Cuma kita mengambil intisari dari jaringan. Artinya intisari itu rangkuman secara keseluruhan dari jaringan. Yang ya penjelasan jaringan meristem ini membentuk jaringan pada tumbuhan yang sudah dewasa. Nanti kalau yang kedua ini penjelasan tentang jaringan dewasa. Bentar. Jadi ini meristem terdiri dari meristem sekunder. Meristem sekunder bertanggung jawab untuk menentukan ketebalan batang dan akar tumbuhan. Meristem terdapat pada jaringan pengangkut. Jadi meristem ini adalah kambium pembuluh dan kambium gabus. Ini menandakan berdirinya suatu pohon dari akar, batang, dan daun tentang jaringan meristem. Dan tadi ada menyimpang sedikit untuk perangkat tubuh manusia. Sebenarnya dalam perangkat tubuh ini ada sedikit masuk untuk pembahasan struktur dan fungsi jaringan ini. Karena jaringan utama adalah jaringan yang bergerak membantu sel-sel aktif itu yang menggerakkan manusia. Ya. Nah, sedangkan meristem sekunder terdapat pada jaringan pengangkut atau kambium pembuluh dan kambium gabus yang berada di antara jaringan xilem dan floem. Ada yang tahu apa itu jaringan xilem? Hah? Floem? Apa bacakannya coba disimak. Xilem adalah jaringan yang berfungsi
berfungsi dalam pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun atau bagian atas dari tumbuhan. Silem merupakan jaringan yang berfungsi dalam pengangkutan air. Artinya silem ini bukan dia mengangkut air, tapi menyerap air dari bawah pohon. Ya? Contohnya yang diserap oleh air tanaman pohon yang kita tanam. Pohon apa? Kaktus. Kaktus. Yang keras. Kaktus. Apa itu kaktus? Sejenis apa? Bentar dulu. Kaktus yang berduri. Anu, bahasa Dayak mana ya? Ini gede. Kaktus. Nah, bahasa daun. Gitu. Itu cara penulisannya. Akan disemakan tulisannya silem gunakan huruf S. Gunakan huruf S, kan? Silem F, bukan huruf P. Biasa ini F. Jadi masuk lagi ke silem merupakan jaringan yang berfungsi dalam pengangkutan air. Artinya di sini silem bukan mengangkut air, kan? Tapi berfungsi dalam penyerapan air dari tanaman, dari tumbuhan pohon, kan? Contohnya, namun anak itu batang butak menyedot danum dia. Bagus. Memang kalau pohon karet ya, itu lokasinya agak tanah apa? Tanah dataran rendah sering terkena air. Tapi kalau sudah ditanam pohon karet, dibuat parit kelilingnya, secara lambat laun pohon karet ini membesar dan bisa disedot sampai panen. Akhirnya air yang ada di bawah itu terserap secara kekeringan tanaman pohon karet. Dan tumbuhan pohon karet. Terus yang kedua lagi apa? Yang berfungsi menyerap air dari dalam tanah. Sawit. Sawit jarang. Layu. Jarang menyerap air. Bisa. Petai masih dikatakan langka. Petai hanya kekuatan menggunakan parit, tapi tidak menyerap secara simbolis. Maksudnya menyerap itu tanpa kita buat parit, hanya tanaman, tapi tanah yang dulunya basah kering semua diserap karena tanaman ini tambah besar. Bakal rancak jual bukan buat narai. Enyong Pak, Narai. Enyong. Enyong. Kelapa tidak berfungsi juga menyerap air. Tapi kalau air kelapa enak minumnya. Ya enak. Itu alami Pak. Kelapa. Coba cari lagi contohnya apa lagi? Dauyan. Dauyan tidak bisa mengeringkan ya. Dauyan itu. Hai, lihat depan. Langsat Pak. Hah? Apa? Langsat. Langsat jarang. Larat Pak. Manggis. Manggis tidak bisa juga. Yang dicari itu contoh pohon yang mampu menyerap air. Sesuai dengan rupanya ini sudah merupakan jaringan yang masih mengangkut dalam pengangkutan air. Uang garu rancak jual bawa tanah dawi. Kena terak aja. Narik kayu. Bejakan. Kan. Itu kan ini kan banyak dari garam ya. Sering tuh dijual menggunakan kontainer besar itu. Ya, bagus ya. Sengon, ya. Bapak bingung contoh Pak. Bapak hapus binti berjual sengon.
Contohnya itu pohon karet dengan pohon sengon. Nah, maksudnya pohon sengon itu berfungsi dalam penyerapan air. Artinya kalau kita sudah tanam sengon secara otomatis lokasi yang akhirnya yang basah lama kelamaan kering karena sengon ini sudah lama sudah membesar. Itu yang dinamakan dengan silen berfungsi dalam pengangkutan air. Karena mereka kan berfungsi dalam pengangkutan. Silen ini mengangkut air. Tidak, tapi ini penyerap air dari dalam tanah sehingga kering tanaman itu bisa subur kembali. Ya, merupakan contoh tanaman tumbuhan kering. Pohon sengon dengan pohon karet. Tapi kalau pohon sawit tidak bisa. Kalau memang lokasinya basah tetap basah. Sawit tidak. Sawit tanaman keras, tanaman kuat. Apapun itu kondisinya, untuk kena api atau apa, jarang mati. Tapi kalau karet, itu kena api, ya. Ini misalnya baru sekitar 4 hari terlalap api kebakaran, tapi setelah itu ada hujan. Berselang 4 hari loh, ada hujannya ada turun deras sekitar 1-2 jam ya hujan. Secara otomatis pohon karet itu membuat vitamin untuk tumbuhan, bukan untuk manusia. Vitamin untuk tumbuhan karena dia berfungsi menjadi jaringan pelindung bagi tumbuhan. Tapi lah dia orang gantung lah, dia subur. Cukupnya ya Pak. Ya, tapi terpaskan setengah kilogram dari tanah. Jangan juga sampai habis. Kalau kelamaan tanah gersang kalau habis ya. Membawa unakon membawa unsur lepak gersang. Tidak ada vitamin. Jadi berkaitan ini rumput dengan tumbuhan. Sudah ya penjelasan sampai di situ mengenai jaringan. Kita hanya mengambil intisari darah hampir jaringan keseluruhan tentang materi struktur dan fungsi tumbuhan pada jaringan. Materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, gitu. Ya, tidak terbalik. Bagaimana penjelasan tadi? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ke LKPD ya. LKPD ini evaluasi penilaian. Tidak banyak menerima soal. Jadi ini LKPD sesuai nama ya. Ada nama, ada kelas, dan semua materi ada yang di sini dari kompetensi dasar, indikator pencapaian dan dasar TUD. Sambil dipahami. Tanya Pak, tidak ada esainya ya Pak? Tidak ada. Kita gunakan tes tertulis lisannya. Hanya pilihan ganda itu sudah tercapai untuk esai. Boleh. Ya? Boleh. Dan ini gunakan pilihan ganda hanya 5 soal. Tapi jangan asal silang, bacakan dulu. Bapak kasih waktu ini. Belum 7 menit saja. 7 menit. 7 menit aja. Nah, sudah selesai kumpulkan. Nah, silakan.
Nampak ko to eh. Ba. Silakan dicoba. Masih ada 4 menit ya. Tampil ya, hampir. Yang ngantuk kan? Hah? Pada silang. Kan ada itu pelan ada petunjuknya berilah pada silang pada jawaban yang benar. Pilih jawaban apa? Misalkan nomor 1. Bagian dari akar yang berfungsi dalam memperluas bidangan penyerapan air dan garam mineral adalah A. Ujung akar, B. kortek akar, C. epidermis, D. rambut akar. Karena yang paling utama tadi berfungsi dalam menyerapan air kan ada dari akar tadi. Akar. Tapi setelah akar apa ini? Ada ujung akar, kortek akar. Kortek akar itu akar roda melingkar di dalam, tidak ujung. Terus epidermis bukan akar, jaringan sudah di luar. Rambut akar, ya? Rambut akar itu berfungsi menahan sebuah pohon. Rambutnya akar maksudnya cabang-cabang akar. Berarti tidak berfungsi kalau cabang-cabangnya. Yang mendiri kekuatan suatu pohon adalah akar, ya akar serabut. Berarti ujung akar. Yo, ujung akar. Hilang. Sudah. Benaran nih bayi soal apa? Tahu kan? Bisa. Cuma nomor 3. Tetap tolong ya. Berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut. Ini pilihannya ada epidermis, rambut akar, parenkim, epidermis, bilen, akar. Epidermis, rambut bulan. Mana sel parenkim? Dinon, nomor tayo bang. Halo, parenkim, parenkim apa? Aduh, hai Ika. Kare nunggu selesai. Nunggu ketun. Nanti dulu, sebentar, saya cari parenkim deh. Ikutin ya, mana? Aku itu deh. Kayak benda akun. Amun ya benda akun kong. Aduh, nggak tahu. Berkaitan dalam mengalirnya air secara berturut-turut itu. Dengar dulu. Epidermis, rambut akar, parenkim, endodermis, silen akar. Kipas. Sudah? Jawab keton dan jawab kedua jadi jawab. Jadi Pak. Yang Bapak bacakan tadi itu yang jawabannya. Nanti dia jawab.